Muslimin, ma'asyar muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin awal musyahidat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita ta'zim dan kita muliakan sehingga terasa ringan kita mengikuti dan istiqamah di atas sunnahnya, karena beliaulah yang mengajar kita sehingga kita bisa seperti ini. Beliaulah yang telah menggembleng kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Ilahi. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, istiqamah kita di jalannya, kita berbahagia diterima minum di telaganya, yang siapa minum tak dahaga selamanya sampai masuk ke surga. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, serta guru-guru, para ulama, handai tolan sahabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, dibimbing dengan hidayah sehingga istiqamah di atas jalan agama ini sampai akhir hayatnya nanti. Dan semoga yang sudah meninggal Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat dan kasih sayang, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Sebagaimana kita tak lupa pula berdoa, semoga saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan segera, dikembalikan kepada afiatnya dan dijadikan pembersih bagi dosa-dosanya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, masih dalam bab istihbabul qawli mithla qawlil muazzin liman sami'ahu. Bab dianjurkannya mengucapkan seperti yang diucapkan muazzin bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang mendengarnya. Thumma yusalli ala nabi, kemudian setelah azan itu baru bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma yas'alu lahul wasilah, kemudian memohon kepada Allah diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam al-wasilah. Hadis yang terakhir dalam bab ini berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, قال حدثنا محمد ابن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله ابن قيس القرشي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Rumh, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Rumh, yaitu Muhammad ibn Rumh ibnul Muhajir al-Misri thiqatun. Qala akhbarana al-Laits,
telah menceritakan atau telah mengabarkan kepada kami hadis ini Lais atau Al-Lais, yaitu Al-Lais ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, faqihu Misr wa muhaddithuha. Dia itu adalah seorang faqih dan ulama hadis yang kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, walaysa huwa biduni malikin fil fiqh. Dia fiqhnya tidak kurang dari Imam Malik rahimahullah dan kawan sejawatnya. Imam Malik 179, wafatnya dia 175. Dia berhampiran wafatnya dan gurunya banyak sama, muridnya juga banyak sama. Jadi dulu dikatakan bahwa Malik bil Hijaz, Sufyan al-Thawri bil Iraq, Al-Auza'i bil Syam, wal Laits ibn Sa'ad di Mesir. Ini imam mazhab yang 4 dulu tu ya. Ya, sebelum ada mazhab itu. Jadi mereka ini adalah rujukan referensi utama umat dalam fatwa dan fiqih pada masa itu. Di Mesir ada Laits ibn Sa'ad. Di Irak ada Sufyan al-Thawri. Di Mesir di Syam ada Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, dan di Irak di Hijaz ada Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullahu jami'an. Anil Hukaim ibn Abdullah ibn Qais Al-Qurashi, dari Hukaim. Ini dua di antara tulisannya Al-Hakim tapi bacanya Al-Hukaim, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dan juga dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat. Ada dua perawi yang disebut dengan atau dibaca Al-Hukaim. Salah satunya adalah Hukaim ibn Abdullah ibn Qais. Nah, teruskan. Hukaim ibn Abdullah ibn Qais ibn Makhramah ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Muttalibi. Nah, lafalnya ini Hukaim ibn Abdullah ibn Qais ibn Makhramah ibn Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab al-Qurashi, aslinya dari Madinah, kemudian lama tinggal di Mesir, Al-Misri. An Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani, dari bapaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari 10 sahabat yang diurut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijamin masuk surga, yang disebut dengan al-asharatul mubasysyirina fil jannah. Al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Sebenarnya sahabat semuanya dijamin masuk surga sebab mereka dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi ini karena diurut satu persatu oleh Nabi, Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar Al-Khattab fil jannah, Uthman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, Zubair bin Al-Awwam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Siapa ini nih? Sa'id bin Zaid bin Khattab fil jannah. Kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah. Mereka 10 yang diabsen langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga terkenal dengan al-asharatul mubasysyirina bil jannah. Dan salah satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia adalah awwalu ramin fil Islam, orang yang pertama melepaskan anak panahnya dalam berjihad fisabilillah di zaman Islam. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin. Artinya setelah selesai azan
atau setelah selesai muazzin mengumandangkan azan, waktunya itu, maka disebut hina yasma'ul muazzin, di saat dia mendengar muazzin. Ini penyempurna dari hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya kan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Kalau ini ketika mendengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh. Qala Ibn Rumh, berkata Ibn Rumh, guru Imam Muslim tadi dalam riwayatnya, man qala hina yasma'ul muazzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia selesai muazzin, dia ucapkan wa ana ashhadu. Sedangkan Qutaibah ibn Sa'id, tadi Qutaibah belum selesai ya, wahak ada tahwil tadi, wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id al-Hadathani Abu Raja al-Baghlani. Abu Raja al-Baghlani thiqatun, sama-sama daripada Lais ibn Sa'ad al-Fahmi al-Misri tadi, dari Hukaim bin Abdullah ibn Qais, Hukaim bin Abdullah ibn Qais ibn siapa tadi? Makhramah ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Muttalibi. Jadi dia bertemu nasabnya dengan Imam Asy-Syafi'i pada Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Al-Muttalib ibnu Abdi Manaf, saudaranya Hashim, saudara Hashim. Abdul Manaf punya dua anak laki-laki, Hashim dan Al-Muttalib. Dan Al-Muttalib itu anak Hashim adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu asal mulanya disebut Abdul Muttalib karena dulu dia ditinggal bersama dengan ibunya di Madinah. Setelah ayahnya meninggal, maka dijemput oleh pamannya Al-Muttalib. Ketika dia diboncengkan di belakang ontanya Sa'sub Makkah, orang mengira dia hamba sahaya Al-Muttalib, sehingga dipanggillah Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Jelas? Ya, kalau nak jadi hamba Muttalib, ada buat nama Abdul Muttalib. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nama aslinya Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Taib. Kemudian kembali ke hadis, siapa yang berkata atau mengucapkan ketika mendengar muazzin, wa ana ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Ya, yang berhak. Kalau yang diibadati banyak, tapi tidak berhak, sebab yang disembah selain Allah itu adalah batil. Yang disembah selain Allah itu adalah batil, bukan hak. Jadi yang hak itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini juga penegasan terhadap tauhid, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sekalipun diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah, tapi dia tetap berpredikat hamba Allah. Artinya apa? Maka tidak boleh dianggap Nabi sebagai sekutu Allah. Dianggap sebagai sekutu Allah tabaraka ta'ala. Abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Jadi Rasul walaupun tinggi derajatnya tetap hamba Allah, mengikut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikut kepada perintahnya,
dan taat kepada suruhannya. Jadi Nabi itu kan, kalau dulu orang-orang tua kita terjemahkan itu kan bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh. Kan pesuruh ya? Apa makna pesuruh? Ya kena suruh tahu. Yang kena suruh. Artinya bukan sendiri. Bukan dia sendiri, tapi dia adalah disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika membahas masalah ini, Imam Syafi'i katakan bahwa Nabi itu disuruh oleh Allah, wajib mengikut Allah. Nah, dan Allah saksikan pula bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah mengikuti perintah Allah, dan bahwasanya Allah lah yang beri dia hidayah, dan Allah saksikan pula bahwa Nabi Muhammad berada di atas hidayah. Sehingga siapa yang ingin dapat hidayah mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut itu pengikut yang baik, bukan yang banyak interupsi kepada yang diikuti. Ya dah. Pengikut yang baik adalah disuruh mengerti dan mengikuti. Tidak banyak mendebat, tidak banyak memberikan alasan-alasan, dan itulah yang membuat generasi pertama itu lebih hebat dari generasi yang datang belakangan. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT. Kemudian dia katakan, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Apa makna Rabb? Kalau bahasa kitanya, ya Tuhan lah ya. Ya, sebagai Rabb. Rabb itu maknanya adalah Al-Malik, yang memiliki, Al-Mudabbir, yang mengatur, yang memiliki dan yang mengatur, Al-Murabbi, yang mendidik dan mengarahkan, Al-Muwajjih, yang mengarahkan. Jadi adalah kita ini ridha sebagai hak milik Allah, padahal ridha tak ridha kita tetap milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah belum ada orang yang bisa mencari obat anti mati. Kan ada? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah banyak yang mencoba mengkonsumsi obat anti mati, karena obat itu dia mati. Ya, karena obat itu dia mati. Sudah banyak. Ada bukunya itu, orang-orang yang lari dari kematian. Ya, orang-orang yang lari dari kematian. Lalu diberikan kepadanya resep supaya jangan mati, minum obat ini. Akhirnya setelah minum obat itu dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah pastikan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau ada orang ngajak proyek penelitian untuk tidak mati, tidak usah diikuti, karena ini buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya, dan apalagi membuang akidah. Karena kita sudah mulai tidak ridha Allah sebagai Rabb kita. Sebab kalau lah bisa tidak mati deh, sang Fir'aun je bisa mati, ngaku je jadi Tuhan kan? Ya, Namrud tidak bisa ngopo, ngaku jadi Tuhan. Ya, Ibrahim Rabb dan menghidupkan, mematikannya, dan bisa nyanyinya. Dipanggilnya dua orang rakyatnya, satu dibunuh, satu lope. Macam itu seorang bisa, tidak pernah dua jawaban. Tidak aku jadi Tuhan bisa namanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raditu billahi rabba. Aku ridha. Kalau orang yang ridha, bahasa apa ridha tu? Hati berasio muka dan jania. Ya, hati berasio muka jania gitu. Artinya menyerah sepenuhnya. Ridha, diapakan saja mau. Ini pengakuan ini kaum muslimin bukan pengakuan kosong. Ya, ridha Allah sebagai Rabb. Jadi diapakan Allah, diatur oleh Allah, kita ridha. Makanya kalau ini min qalbihi, lahir dari hati kita dengan makna yang kita pahami, yang kita hayati, obat apa namanya? Balasannya apa? Ghufira dzambuhu. Diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosanya.
Itulah makanya makna daripada, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis bitaqah, hadis kartu la ilaha illallah, ya, ditulis oleh seorang ulama, langsung nama kitabnya Juz'ul Bitaqah, yaitu satu juz hadis tentang al-bitaqah, yaitu pada hari kiamat nanti datang seseorang yang maksiatnya, dosa-dosanya 99 catatan. Satu lembar catatannya sepanjang mata memandang. Ya, bayangkan kalau di padang mahsyar tu kan tak ada munggu, tak ada kan? Kan tak ada munggu dah, tak ada kayu, tak ada munggu, tak ada tabiang, semuanya datar. Semuanya datar, tak ada tanjakan. Jadi kalau sepanjang mata memandang, coba berapa jauhnya itu? 99 catatan. Allah Maha cepat hisabnya. Lalu ditengokkan kepadanya, lalu ditanya ke dia, ada yang kau ingkari dari seluruh ini? Ada no salah catat malaikat. Ya kok tengah melengong, ya kan? Tak catat no lain gitu. Subhanallah, memang hari itu kita jenius-jenius semua. Langsung apal dot, tiap sekali apal. Kena cahaya cubalah semua. Langsung hafal kita. Yang tak pandai bahasa Arab, pandai bahasa Arab semua. Jadi tak perlu nak bahasa Arab gini, tak perlu. Asal tuan-tuan amalnya sahih, ikhlas, insya-Allah pandai bahasa Arab sudah. Boleh? Karena Allah, Nabi katakan, "Ma min ahad minkum illa wa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tak satu pun kalian nanti kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya, yang kita rida dia sebagai Rabb kita hari ini. Kalau tak rida, tak diulin sudah. Jadi akan diajak bicara oleh Rabbnya dan tidak ada penterjemahnya. Tak ada juru bicara, masing-masing bicara langsung. Bagi yang tak percaya Allah berbicara, tengok lesuk. Itu dia. Tuh perlu cara faham maknanya, tak bertanya kaum muslimin dan muslim. Illa wa yukallimuhu rabbuh. Jadi kalau nak tentu cara esok kini tak tentu cara. Contoh apa Allah Taala bicara, yang penting Nabi katakan dengan bahasa Arab yang dipahami oleh sahabat dan tak pernah dipertanyakan. Kalau beekornya bercito berarti balida, artinya tak ada. Berarti gigi, kalau galak berarti gigi bagusnya, tak ada ditanya seperti itulah sahabat. Tapi mereka paham bahawa Allah berbicara, karena Nabi dan Allah dan Rasul berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, maka mereka mengakui Allah berbicara. Soal bagaimananya itu bukan urusan antum. Antum bicara saja tidak bisa antum pahami semua seluk beluknya, kenapa kok bunyinya seperti ini. Kalau tengok bantu ongkungan samanya kan, tapi Masya Allah Ustaz Imam Wak, Masya Allah sawab dantang kan, ya, kalau dia mulutnya langsung masuk ke hati awak, tiba awak jadi imam. Gawi palu belakang dia, gawi palu ndak gata kan, bila lah tu rukuk kan. Jadi kalau imam awak ndak, jadi panjang pun pendek tak so. Kalau baca di Al-Baqarah so qul huwallah so belakang. Tapi kalau sampai awak jadi imam, baca qul huwallah sada asah Al-Baqarah. Itu di mana rahasianya, Allah yang Maha tahu. Ya, tolong pecahkan rahasianya dulu. Baru antum bicara tentang menolak Allah berbicara dengan huruf dan suara. Jangan dibantah dalil-dalil yang sangat banyak gara-gara akal yang singkat. Gara-gara akal yang singkat dan sempit, karena banyak semak-semaknya. Dia somak-somak banyak payah masuk. Tapi kalau lapang sonang masuk. Maka lapangkanlah pikiran kita dari segala ilmu-ilmu yang datang dari luar Islam. Buang itu semuanya. InsyaAllah Al-Quran dan hadis, kata orang Jawa, lempang masuknya. Akan lempang masuk. Bahasa apa? Lempang sih. Kalau lempang tampus. Senang masuk. Tapi kalau lah banyak semak di dalam, payah masuknya. Jadi raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Mau diatur bukan mengatur, karena kita adalah milik Allah, hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga wa bil Muhammadin rasulah, ridha Muhammad sebagai rasul.
Artinya apa? Kita tidak bisa memahami apa yang diinginkan Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi hadis-hadis atau sunnah Nabi itu, dan dia nukil daripada ulama bahwasanya sunnah itu satu sama betul dengan Al-Quranul Karim. Ini namanya Nabi ittaba'a fihi al-kitab, yang disebut oleh Imam Syafi'i nassu kitab. Yang kedua adalah Al-Quran turun bil jumlah, secara global, secara garis besar. Lalu datang sunnah mengkhususkan yang umum atau menjelaskan maknanya umum berlaku umum atau umum berlaku khusus. Dan dijelaskannya pula mana yang belum detail didetilkan. Kaifa aradallahu ayyatiya bihil ibad. Bagaimana Allah menghendaki yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini maknanya ridha Rasul sebagai apa tadi? Muhammad sebagai Rasul utusan. Artinya kita tak akan paham apa yang dikehendaki Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dilaksanakan? Kapan waktu dilaksanakan? Berapa jumlah yang dilakukan? Itu semuanya datang melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita salat zuhur 4 rakaat, dari mana datangnya? Siapa yang beritahukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum tambah lagi. Nah, solat sunatnya 12 rakaat semuanya. Ya, jangan tambah lagi. Jelas? Kemudian baca subhanallah selesai salat berapa? 33 kali. Jangan antum jadikan 3333 kali. Ya, tidak selalu yang lebih banyak lebih afdal. Tidak selalu yang lebih banyak lebih baik. Iya nak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Gula aja yang mani kalau terlalu banyak. Iya, terpaksa pakai bypass. Iya, gigi awak dia kan kalau terlalu banyak. Jadi tidak semua yang banyak itu lebih baik. Sebagaimana 3 sahabat yang ingin beramal lebih baik, lebih banyak dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin solat sepanjang malam tak tidur. Kata Nabi tak boleh. Ya, ingin beribadah tanpa menikah. Sebab nikah terganggu adanya. Iya. Iya terganggu dia, Pak. Terganggu atau terbantu? Menurut mereka terganggu. Nyalu nikah leh. Bagi awak malah nikah botantu. Makanya siapa yang nikah pastinya masih. Apa dia terlambat? Apa terlambat? Tanyalah sodo. Padahal umur pemboleh nikah terlambatnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan anak muda tanya apa poso setelah menikah. Kalau tuan-tuan assalamualaikum menikah, dah lu nikah pedoyannya. Dah lu nikah pedoyannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi menurut dia akan menghalanginya beribadah. Maka dia tidak mau menikah. Sebagaimana setiap hari ingin puasa. Tak boleh. Sebab yang terbaik itu bukanlah yang terbanyak, tetapi yang terbaik itu adalah yang terbenar. Jelas? Nah, jadi yang salih itu adalah yang benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, segala yang menyimpang, segala perselisihan selalu timbul karena penyimpangan tadi. Menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi pesankan, lihat, Nabi pesankan bila terjadi ikhtilaf, apa kata Nabi? Kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, padahal Al-Quran kan lebih tinggi, tapi Al-Quran masih multi tafsir, kata Abdullah bin Abbas. Maka siapa yang membantahmu dengan Al-Quran, sebutkan sunnahnya mana. Disinilah metode ahli sunnah wal jamaah. Tunjukkan mana sunnahnya. Jangan bicara tentang teori-teori umum secara normatif. Tidak. Ya, maka buktikan ini kata Nabi maknanya ini. Ayo datangkan hadisnya.
Cuman gimana tuh nak mendatangkan hadis masalah akidah tak pakai hadis-hadis ahad. Hadis mutawatir pun kalau tidak sesuai dengan akal ditakwilkan. Quran ditakwil apa lagi? Hadis. Tak pun tinggalnya. Akhirnya tinggal lagi logika semata. Asal masuk menurut akal yang sampai tadi ditemo, kalau tidak ditakwilkan atau ditafwidkan. Seolah-olah Al-Quran itu tidak menjelaskan, hadis-hadis Nabi belum selesai menjelaskan. Ini secara nyata bertentangan dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, sekarang ucapan wa bi Muhammadir Rasulah, aku ridha Muhammad sebagai Rasul, saya mau memahami apa yang Allah inginkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnati faf'al. Andainya kau tak bisa menggaruk palo kecuali dengan sunnah, lakukan. Ya, gate palo buka hadis lu, buka. Sampai dapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ahadukum ayyahukka ra'sahu falyahukka bisikin, misalnya. Siapa yang ingin menggaruk kepala pakai pisaunya. Andainya begitulah detailnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman untung Nabi berikan kaedah umum bahwasanya masalah duniawi antum diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Sampai Nabi membahasakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui masalah dunia kalian. Karena Nabi SAW tugasnya adalah untuk masalah agama dan akhirat kalian. Lalu dunia kalau begitu kan harus dijadikan patokan benar salahnya adalah sunnah Nabi SAW. Inilah makna ridha wa bi Muhammadir Rasulah. Karena dia yang sampai langsung, beliau yang langsung berkomunikasi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau yang dapat wahyu. Kalau kita kan tidak. Makanya pahamilah perintah Allah itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ridha wa bi Muhammadin Rasulah. Saya ridha Muhammad sebagai Rasul, maka setiap berita yang disampaikannya maka saya benarkan tanpa banyak tanya. Karena dia bicara dalam bahasa Arab yang dipahami. Oleh sebab itu Abu Bakar Siddiq, kenapa bergerak As-Siddiq yang sangat membenarkan? Sebab ketika mau dipedaya oleh siapa namanya Abu Jahal, ya, Abu Jahal dengan logikanya dicoba nak menjerumuskan Abu Bakar dengan logikanya oleh Abu Jahil. Abu Jahil kata Abu Bakar, saya sederhana aja Bu, ya kalau benar itu Muhammad yang katakan, bukan kamu yang mengada-ngada. Coba kamu suka ngada-ngada. Ya, kamu ini suka mengada-ngada, suka memfitnah, suka menuduh, ya, suka memfitnah, suka menuduh, suka berdusta. Nah, kalau betul itu kata Muhammad SAW, faqad sadaqah, pasti benar. Soal antum bilang kita berjalan ke Syam perlu waktu sebulan, itu simpan di saku saja, saya tidak perlu itu. Simpan di saku. Andainya kalau Allah di atas mesti membutuhkan di bawah, simpan di saku antum, saya tidak perlu itu. Sebab Allah yang firmankan, Rasul yang sabdakan, dan diterima, dianggukkan oleh seluruh sahabat tanpa bertanya. Takut kalau gitu butuh kabar? Tidak ada pertanyaan itu. Berarti mereka paham atau tidak? Paham. Mereka diam karena paham atau karena tidak paham? Ini ada sahabat ini mereka tidak paham, dia tontok jinnya. Subhanallah kaum muslimin. Kalaulah paham, mereka tidak paham. Lalu Allah terima amalannya dengan raditu lakumul Islam madina. Berarti antum menuduh Allah tidur, Allah lalai, Allah tidak paham bahwa mereka tidak paham. Lalu diberinya cap ridha. Jelas? Saya ulang kembali. Siapa yang mengatakan bahwa sahabat itu pemikirannya sangat primitif, belum berkembang logikanya, intelektualitasnya rendah,
dan berbagai macam tuduhan yang hina terhadap para sahabat karena tidak hormat kepada orang-orang yang Allah tinggikan itu. Maka kita katakan, wahai kaum muslimin dan muslimat, antum sama saja dengan menuduh Allah tabaraka wa ta'ala lalai dalam menilai. Nabi SAW keliru dalam membuat keputusan bahawa Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sah? Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dari sisi apa? Semuanya. Orang-orang hebat, orang berilmu, orang yang paham, orang yang hikmah, orang yang lulus dengan pendidikan al-Islam. Jelas ya? Maka dan kemudian antum juga menuduh Allah lalai karena Allah sudah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya, Allah ridha kepada mereka, dan ada kalangan muhajirin ansar tadi ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi Allah ridha kepada yang tak ngerti. Hah? Sahabat tak ngerti lah, tiba-tiba dibaik ponten satui. Awak anda ambil ponten 50 orang. Jelas kaum muslimin? Mereka paham atau tidak paham? Paham. Kalau tidak paham berarti tidak ridha Allah kepada mereka. Kalau ridha karena mereka tidak paham, berarti antum menuduh Allah lalai dalam menilai. Lalai dalam menilai. Sama je dosen tak sampai buat nilai sodor kan? Tidak. Allah la yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah tabaraka ta'ala. Maka Allah memberikan grade radhiyallahu anhum itu karena Allah tahu mereka ridha billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dinah. Dan Islam itulah yang diridai oleh Allah tabaraka ta'ala, bukan Islam yang kita format sini, format sana, inovasi sini, inovasi sini, modifikasi sana, modifikasi sini dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kalimat sangat besar karena pengakuan tauhid kepada Allah tabaraka taala dari semua sisi. Maka harganya bukan biasa, sehingga ketika ditimbang kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan 99 lembar catatan yang sepanjang mata memandang itu. Ketika ditengokkan kepada orang tadi, hal laka min khair, kamu punya tidak kebaikan? Dijawabnya tidak ada lagi. Boleh kalau sama tuan-tuan gini ya, tuan-tuan kita lah, jangan tuan-tuan ada lah, tibos di bawah buku dia setinggi ko catatan utang toh, sudah itu kalun kartu BSI nengok catatan utang tu, ada guna kartu tu, ada so guna kartu tu, nyak tentu isi dia lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kata Allah SWT, ballaka indana khabi'ah, ada simpanan yang kami simpan untukmu, lalu dikeluarkan bitaqah. Kartu itu ketika ketika diletakkan kartu itu di sebelah timbangan dan catatan yang 99 itu di sebelah timbangan, fatasat bihinna la ilaha illallah, maka miring berat ternyata kalimat la ilaha illallah, tapi yang berisi tadi ya, kartu yang bukan diblokir. Banyak kartu tapi lakono blokir sodo. Di BSM lakono blokir, di BRIS lakono blokir, di BMI lakono blokir, di Mandiri lalamo apui, di RBK lah hilang juga. Jadi kaum muslimin kalau yang udah blokir iya, tidak ada nilainya. Tapi kalau sudah berisi raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dinah, itu isinya catatan itu terbayar semuanya. Fatasat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat. Cuma tadi harus diisi, jangan lowbat. Jangan kena blokir kartu kita, maka penuhi syarat-syarat aplikasinya, jangan sampai ada yang kurang. Karena kaum muslimin dan muslimat, seperti kata sebagian orang bahwasanya kalau ada rambat-rambat ke syirik, ini merusak la ilaha illallah. Kalau suka merambat-rambat ke bid'ah merusak Muhammadur Rasulullah. Jelas?
berbuat syirik dan yang menjadi penyebabnya merusak kartu la ilaha illallah, melakukan bid'ah dan mengikuti hawa dalam beragama, merusak kartu Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah antum belum rida Allah sebagai Rabb sehingga masih mengharap pada yang lain, dan antum belum rida kepada Muhammad sebagai Rasul sehingga masih bertanya maksud Allah kepada yang lain, apalagi yang jelas-jelas bertentangan dengan yang diterangkan Nabi, dengan yang diterangkan oleh wali. Oleh wali katanya. Mana tinggi wali atau Nabi? Mana tinggi wali atau Nabi? Nabi atau wali? Wali karamah. Hah? Nabi tak karamah. Nabi mukjizat. Nabi itu dapat wahyu. Kalau wali paling dapat wangsit. Satu bedanya, wali paling dapat wangsit, apalagi kalau diwalikan. Ya lagi lo dijadiin wali. Itulah parah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi aneh bin ajaib negeri kaum muslimin, ya subhanallah, bisa-bisanya seperti itu. Kenapa? Karena ridha kepada Rasul sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai Rasul itu masih bermasalah. Kartunya lecet, chipnya banyak yang sudah rusak, tidak berfungsi. Oleh sebab itu, maka tinggalkan segala syirik dan segala penyebabnya, maka bersih kartu la ilaha illallah. Tinggalkan segala bid'ah dan hasanah semuanya, akan bersihlah kalimat raditu bi Muhammadin Rasulullah. Akhirnya apa? Kalau sudah dari Allah kepada Allah kita beribadah dan ikut Rasulullah kita beribadah, maka waradid wabil islami dina, ridha kepada Islam sebagai agama. Nah, saat itulah seluruh amal yang kita lakukan insyaallah menghapus dosa-dosa kita. Jelas? Azan pun menghapus dosa, melangkah ke masjid demat dosa, duduk menuntut ilmu menghapus dosa, bahkan memberi makan anak istri menghapus dosa, datang Jumat ke Jumat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, semuanya. Tapi kalau seandainya rusak la ilaha illallah tadi, rusak Muhammadur Rasulullahnya, maka bisa-bisa kadang-kadang lebih besar dosanya daripada pahalanya. Ya, pahala yang diharapkan jelas tertolak karena melakukan sesuatu tanpa surat perintah. Antum tak biasa dapat perintah, surat perintah pelaksanaan, SPPD. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada SOP-nya, nggak ada. Maka dia bekerja di luar SOP, keluar gaji, maka jangan sampai keluar dari SOP itu. Ya, kita aja di dunia tidak mau mengeluarkan gaji kalau tak ikut SOP. Inilah makna raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Sehingga kalau ini diucapkan dari hati benar-benar, maka dihapuslah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kartu ini tidak rusak, sehingga kita dengan demikian segala amal kita diterima oleh Allah tabaraka taala. Kayaknya sudah masuk waktu ya. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Allah akbar. Allahumma Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an
حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر الله من الله لا إله إلا الله kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi demikianlah azan itu adalah suatu syariat dan syiar yang besar yang harus senantiasa dikumandangkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkannya sekalipun kita sendiri di suatu tempat, seperti hadis yang sebelumnya, yaitu ketika Nabi SAW hendak menyerang suatu daerah, maka dia dengarkan azan dulu. Ternyata ada seorang penggembala yang azan. Maka diistinbat oleh ulama seperti Al-Maziri mengatakan bahwa azan itu tetap disyariatkan sekalipun kita di satu tempat itu sendiri, untuk menunjukkan datangnya waktu salat. Dan nanti akan disebutkan dalam bab setelah ini bahwa syaitan lari dari mendengar azan. Syaitan itu lari dari mendengar azan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian sebagai menutup kajian malam ini, kita nukil apa yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dari Al-Qadhi Iyad dalam Ikmalul Mu'lim bi Fawaidil Sahih Muslim tentang fadilat azan ini. Qala rahimahullah ta'ala, wa idza qala al-mu'azzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar ila akhirih, thumma qala fi akhirih min qalbihi dakhala al-jannah. Kemudian Nabi menyebutnya di dalam hatinya perkataan itu, maka siapa yang mengucapkan itu masuk surga. Qal innama kana kadzalik lianna dzalika tauhid. Itu tidak lain karena azan itu kalimat tauhid. Jadi besarnya kalimat tauhid. Wa thana'un 'ala Allah, dan pujian terhadap Allah, wan qiyadun li ta'atihi, dan tunduk untuk taat kepadanya, wa tafwidun ilaihi di qawlihi la hawla wa la quwata illa billah, dan bersandar kepadanya sepenuhnya karena perkataan la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Faman hasala hadza faqad haza haqiqatal iman wa kamalal Islam. Siapa yang sudah mendapatkan seperti ini, yaitu mengakui Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan menyanjungnya, maka orang ini sampai pada hakikat Islam, hakikat iman dan kesempurnaan Islam. Wastahaqqal jannata bifadlillah, dan pada gilirannya dia berhak mendapatkan surga berkat karunia Allah. Ya, surga itu tetap karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan di amal kita. Wa hadza makna qawlihi fi riwayat al-ukhra, inilah makna perkataannya dalam riwayat yang lain yang terakhir kita sebutkan tadi, raditu billahi rabbah
wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Kemudian berkata beliau, wa'lam annal azana kalimatun jami'atun li aqidatil iman. Ketahuilah bahwa azan itu adalah kalimat yang menyimpul akidah iman, mustamilatun ala naw'ihi min al-aqliyati was-sam'iyat, yang mengandung kedua jenis akidah yang berkaitan dengan masalah aqliyat, dalil aqli, maupun sam'iyat, dalil sam'i dari Al-Quran dan Sunnah. Fa'awwaluhu ithbatu zat. Yang pertama adalah mengisbatkan zat Allah tabaraka wa ta'ala dengan perkataan wa ma yastahiquhu min al-kamali wa tanzih, dan apa yang menjadi hak Allah berupa kesempurnaan dan disucikan an abdadiha, dari lawan-lawannya. Wa dzalika biqaulihi Allahu akbar, yaitu dengan ucapan muazzin Allahu akbar. Allah maha besar zatnya, Allah maha besar zatnya. Wa hadhihi lafdha ma ikhtisari lafdhiha, lafaz ini walaupun singkat, dalatun ala ma dzakarna, menjadi bukti apa yang kami sebutkan. Thumma sarraha bi itsbatil wahdaniyati, kemudian dengan menjelaskan dengan terang, mengisbatkan keesaan Allah, wa nafi diddiha minasyarikatil mustahilah, dan menafikan lawan daripada wahdaniyat Allah, keesaan Allah, dengan menafikan syarikah atau sekutu yang mustahil fi haqqi subhanah, yang mustahil terjadi pada hak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadhihi umdatul iman, inilah pokoknya iman, inilah pilar utamanya iman. Wa tauhidil muqaddama ala kulli wadhaifid din, dan menjadi, dan tauhid ini adalah pokoknya iman dan tauhid yang didahulukan dari semua tugas-tugas agama, dari semua tugas-tugas keagamaan. Thumma sarrah bi itsbatin nubuwati wasyahadati birrisalati li nabiyina, kemudian dengan jelas menyebutkan atau mengakui, mengisbatkan risalah bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahawa beliau adalah rasul dalam asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hiya qa'idatun 'azimah ba'da asyhadati bil wahdaniyah. Ini adalah pokok pondasi yang sangat besar setelah bersaksi atas keesaan Allah dengan la ilaha illallah. Wa mawdhi'uha ba'da tauhid, dan posisinya setelah tauhid. Setelah tauhid datang pengakuan kepada risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Li'annaha min babil af'alil jaizatil wuqu', karena ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang boleh atau jaiz terjadi. Wa tilkal muqaddamat atau al-muqaddimat min babil wajibat, dan yang muqaddimat yang didahulukan sebelumnya itu adalah bab yang wajib-wajib. Wa ba'da hadhil qawaid, dan setelah kaedah-kaedah besar ini, la ilaha Allahu akbar, itsbatuz zat, la ilaha illallah, mengisbatkan keesaan Allah dan menafikan syirik daripadanya. Wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasul, mengisbatkan risalah dari kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kaedah-kaedah ini kamulat al-aqaidul aqliyat, sempurnalah akidah-akidah yang bersifat logis, fi ma yajib wa yastahil wa yajuz, dalam hal yang wajib dan mustahil dan yang boleh terjadi pada hak Allah tabaraka taala, fi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Thumma da'a ila ma da'ahum ilaih, kemudian dia menyeru mereka kepada apa yang disuruhkannya, yaitu minal ibadat, berupa ibadah pada ahum ila salah, lalu mereka dipanggil olehnya untuk mendirikan salat. Wa aqabaha ba'da itsbatin nubuwah, dan panggilan salat ini setelah mengisbat kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya? Lianna ma'rifata wujubiha min jihatin nabi, karena mengetahui bagaimana wajibnya salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la min jihatil aql, bukan dari logika. Jadi bukan logika yang menentukan, tapi adalah akal. Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma da'a ila al-falah, kemudian memanggil kepada al-falah, hayya 'alal falah. Tadi ayalah salat, hayya 'alal falah, yaitu wa huwal fawz wal baqa, yaitu kemenangan dan keabadian, fin na'imil muqim, dalam
kenikmatan yang tak putus, yang selalu. Wa fi isyarun bi umuril akhirah, ini menunjukkan menunjukkan makna masalah akhirat, minal ba'thi wal jaza, bahwa ada kebangkitan dan ada pembalasan. Wa hiya akhiru tarajimi aqaidil Islam, dan dia adalah tema terakhir daripada akidah Islam, ya, pembahasan akidah mulai daripada iman tentang zat Allah, sifat Allah dan seterusnya, dan terakhir adalah tentang al-iqab wal jaza, yaitu balasan kebaikan atau ganjaran keburukan. Ini adalah pembahasan terakhir dalam bab akidah. Summa karrara zalika bi iqamati as-salati bil i'lami bisyuru' fiha, kemudian beliau mengulang kembali dengan iqamah yang diulang-ulang kembali, bahwa kita masuk kepada waktu melaksanakan salat. Wa huwa mutadamminun li ta'kidil iman, dan di dalamnya terkandung penguatan iman, bi takrarihi wa takrari zikri inda syuru'i fi al-ibadah, ketika dan mengulang sebutannya ketika masuk dalam ibadah, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Wal yadkhul al musalli fiha ala bayyinatin min amrih, dan supaya orang masuk ke dalam salat dengan keterangan yang jelas. Wa basiratin min imanihi, dan ilmu dan berilmu tentang keimanannya. Wa yastashiru azima ma dakhala fihi, dan menghayati betapa besarnya ibadah yang akan dia masuk ke dalamnya. Wa azamati haqqi man ya'buduhu, dan betapa besar hak Allah yang karenanya dia beribadah. Wa jazili thawabihi, wa jazila thawabihi, dan besarnya pahala yang dia berikan. Hadza akhiru kalamil qadhi. Ini sampai di sini perkataan Qadhi Iyad al-Yahsubi, wafat 544 Hijriah. Naam. Boleh kita baca doa setelah itu selawat. Baca selawat. Ada, kan sudah ada pada hadis sebelumnya. Thumma sallu alayya, kemudian ucapkan iya. Nah, boleh. Nah, boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, boleh. Nah, tafadhal ya Syekh. Di waktu azan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasul, kemudian di ujungnya apa dia bilang? Allahu akbar la ilaha illallah. Di situ kita ucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah? Nah. Apa? Ada pilihan yang pertama kan bisa yang kedua ini ada enggak, ini enggak selawat nih itu. Ini dibaca juga, selawat dibaca juga, bukan pilihan. Itu enggak panjang pendek malah. Kalau panjang penuh cek Allah baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ada pilihan. Tapi ugi dia enggak nambiak. Nya boleh ambil sodor mah. Nya kan boleh ambil sodor. Dan lama tadi mana kan dah ambil sodor tadi. Ada cerita tu. Nanti lo. Jadi nak letan tu dah tu peda ambil sodor dengan ambil berpilih-pilih ya. Ini jalan. Pernah ada tu pameran buku di Madinah. Jadi ambo datang ke stand Kementerian Komunikasi, Telekomunikasi ya. Kita tengok buku-buku cacapan buku dalam. Kita tengok. Nah, biar iko baju kan. Wak Cinan kan? Kok junya wak Bali kan? Pameran biasa buah. Ndak ada boleh ambilnya. Gratis. Iya. Kok buah boleh? Cik bolehnya. Ambil cik. Kita tengok online. Beko pas lalu situ lihat lah batu kau penjago. Batu kau penjago kan datanglah dan lihat. Ini banyak panan Cina nang di situ. Ndak nak tempat lain di situ nah. Aduh itu.
Dan tanya lah balik, Syekh buku cak-cak sebab puji lah kan, tak dapat ke lain bisa diboleh. Tak, ikut tak baju dah babagin babagin boleh ambil 2 judul boleh ambil, lah 2 kan. Ada harapan. So dia itu nembok kawannya, woi kalau tak dia buku gratis dan sitan. Pas kami sampai ke Kian Wali, lah tu kalau penjaga lain. Ada tanya lah tu, ikut kan dijual pak, hendaknya kan dibagin, bapa boleh ambil setiap judul ambil ciknya. Dalam buka banyak-banyak tadi kan. Dan nangau setiap judul ambil cik dan ambil plastik godang dan isi sodo. Ambil sodo tu. Lah, nan kawan tadi nyanun pengalaman lah kan. Dibuka cik-cik dia, nengok dan ambil banyak tu. Khalas habis. Allah ni. Akhirnya dia dapat 2 plastik kantor, 2 plastik godang, kawan dapat 2 buku cik sang. Kawan lain dapat 2 atau sah dan 3 dan 2 dipilih dulu deh. Dan tak pilih dah dan borong sodo. Jadi ambil sodo tu. Kau malah biasa ben kat dah. Masih ada buku begini tu kalau nak baca tu. Aduh coba. Alun terwakili juga lah. Tak silakan tu. A'inna lana. Nah, lalu para tukang sihir itu datang kepada Fir'aun untuk melawan Musa alaihissalam. Lalu mereka berbargaining, bertawar-menawar dengan si Fir'aun. Kalau kami menang dalam pertarungan ini, ada upah atau tidak? Jadi memang tukang sihir itu kan cari bitinya. Kalau Musa kan berdakwah. Jadi makanya mereka harus ada imbalannya. Maka dijawab oleh Fir'aun, iya, kalian nanti akan menjadi orang-orang dekat saya. Tapi akhirnya mereka menang apa kalah? Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya mereka masuk Islam. Allah ingin hidayah, masya Allah. Dan mereka paham bahwa mereka kan induk suhu-suhunya tukang sihir. Tiba-tiba kalah. Kalau suhu kalah itu melawan je lah. Lah suhu doang kalah. Maka ada untung Fir'aun suhu milion paling ahli dia. Kalau latun suhu tu kalah, tak kan tolong melawan dia tu. Jadi sebab itu maknanya adalah datanglah para tukang sihir itu kepada Fir'aun dan mereka minta ke Fir'aun komitmen. Kalau kami menang, apa untuk kami? Maka dijawab oleh Fir'aun, insyaAllah, tak pakai insyaAllah ni, kalian akan menjadi minal muttaqin. Kalau ngantuk nampak tu. In kunna nahnul ghalibin. Kalau kami yang menang, apa imbalan? Yalah, ada untuk kaminya. Itulah tiba kau jadi minimal jadi staf, jadilah staf ahli kan. Nah, atau jadi apa pegawai apa pejabat non job dah pun jadilah. Nah, potong gaji tu. Itu. Ada tu? Amin wa jazakumullah khairan. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam bab azan ini. Semoga tak satu pun kita sia-siakan. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.